Saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat live, disiarkan langsung dari Maestro Studio Rumah Betawi. Malam hari ini adalah episode ke-127 berjudul The Impossibles. Ya, 127, jadi malam ini juga kami punya bintang tamu. Ya, 126 kemarin juga punya bintang tamu, yaitu Kalista Maratilik Wargo yang bicara tentang Zero to One. Ya, malam hari ini kita juga bicara punya bintang tamu yang akan bicara sesuatu yang spesial buat Anda. Ya, oke, kita akan mulai. Saya perkenalkan, saya menggunakan PowerPoint ya untuk membantu. Jadi teman-teman semua, kita lihat The Impossible. Oke. Ya, kita lihat. Baik, kita mulai yuk. Jadi malam hari ini sekali lagi saya mengucapkan salam, halo, saya Handoko Wargo. Ya, nah Serajum 127 ya, judulnya adalah The Impossible. Jumat 22 Januari 2021. Ya, kita akan mulai sebentar sekarang langsung dan nanti akan berakhir 20.30. Ya, nah, mengapa saya membahas ini? Jadi ini sebetulnya Jumat toh, jadi kita mainkan film. Ya, sebetulnya ini The Impossible ini adalah judul filmnya. Ya, kalau Anda teliti ya, film ini adalah film yang berdasarkan kisah nyata. Ya, mengapa saya membahas ini? Ini pertanyaannya. Jadi, kenapa saya membahas ini? Jadi, saya membahas ini karena di Indonesia ini awal-awal tahun ini dilanda banyak bencana ya. Ada gempa, ada banjir, ada longsor, ada gunung meletus gitu ya. Dan ini seakan-akan brek gitu bareng-bareng gitu ya. Ya, tapi semuanya ini kan alam yang mengatur ya. Jadi nanti makanya kita akan bahas ya. Gempa, banjir, longsor, gunung meletus. Nah, kita lihat nih berita-beritanya. Ini hanya sekedar beberapa berita aja ya. Nah, teman-teman semua, saya jadi teringat ya ada sebuah kejadian di tsunami di Samudra India. Ini kejadiannya waktu itu juga ada katanya dengan Aceh ya, tapi ada film yang menggambarkan kejadian itu. Anda pernah nonton film ini? Judulnya adalah The Impossible. Judulnya adalah The Impossibles ya. Separated by disaster, driven by hope. Ya, dipisahkan oleh bencana, tetapi dibimbing atau diarahkan oleh harapan. Ini menarik. Saya suka sekali sama judulnya. Ya, saya pindahkan dulu. Saya punya dulu. Nah, kita akan cerita sedikit tentang informasinya ya. Dirilis tahun 2012 ya, disutradari oleh G.A. Bayona ya, berdasarkan kisah nyata dialami oleh Maria, saya nggak tahu cara nyebut yang benar ya, Maria Belon dan keluarganya pada tragedi 2004 tsunami di Samudra India. Sebetulnya kejadiannya nih di Thailand, tapi memang dia tidak disebut namanya ya. Yang main itu adalah Naomi Watts yang bermain sebagai Maria, Ewan McGregor yang bermain sebagai Henry itu suaminya, dan Tom Holland yang bermain sebagai Lucas ya. Nah, yang menarik adalah apa ini, si di berdasarkan informasi ini, si Naomi Watts ini mendapat banyak sekali penghargaan ya. Banyak sekali penghargaan. Nanti dinominasi sebagai Academy Award for the Best Actress ya, untuk di Golden Globe Award for Best Actress sebagai Motion Picture Drama, dan Screen Actors Guild Award. Nah, ini banyak lah, ini cuma sekedar contoh. Jadi berarti kita melihat gimana sebetulnya film ini kualitasnya ya. Oleh karena itu makanya diangkat. Yang pasti di hari Jumat kita selalu membahas tentang film dan kemudian pelajaran apa yang diambil dari film tersebut gitu ya. Nah, hari ini pun juga begitu ya. Bahkan nanti pelajaran apa yang diambil dari film akan diceritakan oleh seorang yang menjadi tamu kita yang pernah mengalami kejadian bencana alam ya, nanti akan diceritakan sendiri. Nah, ceritanya di libur Natal 2004, dokter Inggris namanya Maria Bennett dan keluarganya berwisata ke Khao Lak di Thailand ya. Mereka menginap di Orchid Beach Resort yang berlokasi di pinggir pantai. Pada tanggal 26 Desember, bencana tsunami menerjang resort tersebut saat mereka tengah bermain di kolam renangnya. Jadi bagi Anda semua yang nggak tahan untuk nonton yang ya bencana gitu, jangan nonton, benar-benar jangan nonton, biarpun ini bagus banget ya, karena benar-benar aduh,
ya penggambarannya itu oke gitu ya. Jadi akhirnya kita terlibat di dalam itu. Behind the scene-nya ya kita coba lihat gempa bumi itu waktu itu terjadi gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia tahun 2004 ya. Ini kita lihat ya. Ya epicentrum-nya sebetulnya waktu itu di pantai barat Sumatera ya. Guncangan gempa itu skalanya sampai 9,1 skala Richter secara bersamaan mengguncang Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura dan juga Maladewa ya. Terus kita lihat korban yang meninggal seluruh dunia konon kabarnya sekitar 230.000 sampai 280.000 jiwa dan lainnya hilang. Di Thailand lebih dari 5.300 tewas dan yang 2.000 diantaranya adalah wisatawan asing karena memang itu daerah wisata ya. Nah ini si bukan namanya Watts ini si siapa namanya si dokter Spanyol dan motivator dikenal karena selamat dari gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 ketika sedang berlibur di Thailand bersama suami dan juga ketiga putranya. Nah, dia terluka parah akibat tsunami dan hampir meninggal. Tadi ya dikatakan apa namanya dipisahkan oleh bencana tetapi didorong atau driven by hope, adanya harapan dan harapan itu yang membuat kita bisa atau mereka bisa hidup dan sama juga seperti kita. Kalau kita tidak punya harapan maka kita juga tidak bisa hidup ya. Oke, baik. Ini kejadiannya Maria Bellon, suaminya Enric, Alvarez, Lucas, Simon, dan Thomas. Ini ya, 3 anaknya ini ya. Ya, akhirnya selamat. Ya. Nah, teman-teman semua, kan seperti saya katakan tadi, saya kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu. Yang menarik adalah apa? Tamu ini, ya di tahun, itu kan 2004 ya. Tamu ini di tahun 2007, itu ketemu dengan saya dari jauh sekali dia datang, ketemu dengan saya di sebuah pulau kecil, ya di pantai di Sumatera Barat ya sebuah pulau kecil di Sumatera Barat yang dikenal sebagai Cubadak Paradiso saya lupa kalau nggak salah Cubadak Paradiso ya bersama saya pernah kena gempa di Padang tahun 2007 jadi beliau ini tamu saya ini kena gempa ya jadi waktu itu saya sedang ngamen ya saya sedang ngamen. Terus kemudian pagi itu benar-benar lagi ngamen itu ya. Jadi kayak apa ya? Jadi ada kayak bangunan yang menjorok ke laut gitu yang cukup besar karena di situ cukup buat 70 orang ya. Jadi semacam ada dermaga terus kemudian ada bangunan di ujung dermaga itu yang benar-benar saya ingat namanya Cubadak Paradiso Resort itu ya. Benar-benar kelihatan gitu ya, cukup buat 70 orang. Saya masih ingat itu. Ya karena ini Desember ya. Uh, saya bicara tentang kompas kehidupan, gimana kita menghadapi tahun 2008 gitu ya. Jadi saya masih ingat tentang kompas kehidupan, saya ambil dari materinya Pak John Maxwell ya. Jadi kita harus lihat ke belakang, kita harus lihat ini dan sebagainya. Selagi saya bicara dan kemudian tamu saya ini ada, ya itu terkena gempa. Coba bayangkan di Samudra Hindia atau Samudra Indonesia, ya di tengah-tengah samudra kena gempa. Waktu itu gempanya 5,6 skala Richter, pusatnya adalah di Bengkulu. Padahal pulau ini nggak jauh dari Bengkulu. Jadi kami merasakan benar-benar itu. Bahkan saya sempat mikir kalau sampai kayak apa namanya sampai terjadi tsunami atau apa gitu kan kita tuh bisa selamat bareng gitu kan terus toto mendarat di Australia atau di mana ya waktu itu bayangannya tuh bisa macam-macam gitu kan dan itu terjadi ya November 2007 nah, teman-teman semua tapi yang punya cerita lebih seru lagi ya saya akan undang kepada Anda semua siapakah beliau ini sebentar ya saya undang ya. Oke, kepada tamu saya persilahkan untuk menampakkan wajahnya. Silakan, Ibu. Ya, hello apa kabar? Selamat malam Bu Linawati Mulyalim. Ya, Ibu tadi kan saya buka dengan sebuah cerita tentang tsunami di Thailand ya Bu ya. Terus kemudian saya nyambung dengan kejadian di tengah samudera ya Bu ya waktu itu di Padang ya. Cubadak Paradiso Resort kalau nggak salah namanya Bu ya. Betul ya? Tahun 2007 ya Bu ya. Tahun 2007 betul ya? Tahun 2007. Oke. Nah,
Gini gini gini, itu kan sebetulnya ya oke lah waktu itu kita luar biasa tegang banget gitu ya, Bu, ya. Masih ingat ya, Bu, ya? Saya sedang Masih ingat. ngomong gitu ya, terus kemudian tiba-tiba kita kena gempa yang cukup besar ya 5,6 skala Richter, tetapi di dekat pusat gempa kami kejadiannya itu. Terus kemudian semua sinyal handphone mati gitu ya. Kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu luar biasa sekali. Tapi rasanya pengalaman saya itu ya Bu ya, di tengah-tengah samudra itu, ya itu tidak sepadan dengan pengalaman Ibu sebetulnya ya. Bu boleh nggak cerita? Ya boleh nggak cerita pengalaman Ibu terdampak bencana itu tanggalnya berapa, terus kemudian bulannya apa, tahunnya berapa, dan bencananya itu apa ini bencana alamnya Bu? Silakan cerita Bu. Selamat malam semua peserta dari Seraju. Kejadiannya yang kami alami itu tepatnya pada tanggal 28 September 2018. 28 sampai Pukul jadi kira-kira 2 tahun yang berapa lalu. bulan yang lalu ya, gimana Bu? Pukul Dan itu pukul 6:05. Jadi malam, menjelang malam ya? maghrib, maghrib, Menjelang maghrib, oke. maghrib. Ya. Terus? Eh, Sebenarnya pada saat itu kami semuanya diundang untuk merayakan ulang tahun Kota Palu. Oh, jadi kejadiannya di Palu ini Bu ya, bukan Iya, seperti tadi di Padang ya, kejadiannya di Palu. Ibu diundang untuk merayakan ulang tahun Kota Palu, terus? iya. Dengan saya masih memegang undangannya. Saat ini saya akan memperlihatkan ini undangan buat kami. Kelihatan Oke. deh. Oh Saya iya masih iya menyimpan. iya. Biarpun kumal Uh, tapi itu ya kelihatan Bu ya, ya, pembukaannya. Oke, baik. okay. Jadi sebenarnya harus semua peserta, terutama yang VIP dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan semua Oh, belum saya kepala ceritain staf. dulu nih, sebentar. Ada yang saya lupa cerita. Bu Lina Wati Mulyalim ini adalah pimpinan Penin Bank ya untuk wilayah sana. Tempat berkedudukannya di Palu ya, Bu ya. Ya. Ya, jadi oke, Bu. Silakan Bu. Jadi orang belum tahu nih kenapa kok urusannya sama sama Perbanas sama Mars. Oke, silakan Bu, lanjut Bu. Ya, jadi sebenarnya Palu Nomoni ini diadakan 3 kali. Ini yang ketiga kalinya. Oke. Gitu. Jadi ini sudah diadakan untuk ketiga kalinya. Sebenarnya itu ada festival adat dan seterusnya. Jadi Dan 3 kali kemudian, itu 3 tahun berturut-turut ya, Bu ya. ya Jadi betul, tahun 2007 itu Ibu diundang hari itu. Malam ya itu ini diundang. Terus 2008 ya. sorry, Terus 2008 itu Ibu diundang ya. Terus ya kejadiannya karena seharusnya biasanya kita sudah harus berada di lokasi pada pukul 6 atau pukul 5 karena kita menyiapkan tenda untuk expo. Jadi ada perbankan expo. Entah pada saat itu bagaimana karena Tuhan Maha Kuasa, kita tidak membuat acara apa-apa, tapi cuma menyiapkan tenda untuk UMKM. Jadi kami tidak berada di lokasi dan belum belum sampai di lokasi pada pukul 6. Sehingga mhm. pada saat kejadian tersebut rata-rata kami masih berada di kantor masing-masing. Oke. Jadi Ya, kejadiannya itu diawali dari gempa ya, Bu ya? mulai dari gempa. Terus? Dan gempanya itu sangat dahsyat karena bukan cuma vertikal, tapi vertikal horizontal dan berturut-turut dan cukup panjang waktunya, bukan Vertikal, tapi sudah horizontal, ya berturut-turut dan waktunya panjang. Oke. panjang. Dan Dan akhirnya menimbulkan tsunami ya, Bu ya? ya menimbulkan tsunami dan likuifaksi. Oke, nanti kita cerita juga apa likuifaksi ya. Nanti ada Faksi. cerita ya. Sekarang cerita dulu Bu, gimana? Jadi itu harusnya Ibu ada di lokasi gitu ya. Ya. Terus kemudian kenapa sih kok nggak ada di lokasi? Biasanya kan Ibu selalu rajin gitu. Pasti ada Ya, alasan pada tertentu juga. ya hari itu juga merupakan akhir bulan Oke, dan saya entah bagaimana saya lebih senang untuk mengatur kantor pada akhir bulan daripada pergi. Dan menurut saya itu tuntunan dari Tuhan sendiri karena sebenarnya biasanya saya sudah siap dan selalu hadir di dalam setiap acara. Jadi oke. pada malam sore itu saya tidak punya niat untuk hadir dan itu kami sudah banyak tertolong dengan situasi tidak menghadiri karena di pantai itu yang pertama deretan dari VIP, kursi-kursi VIP.
yang duluan diserang dan itu yang duluan jatuh pada saat tsunami. Oh jadi kalaupun ibu datang pasti ibu ada di VIP juga kan itu ya? Iya, Dan karena di VIP dan hari itu yang kena pertama justru memang yang paling depan ya bu ya, jadi ya iya, kursi-kursi yang VIP paling ya. depan Oke, sebenarnya, deretan dekat panggung. deketan dari panggung. Oke, terus Benar. habis jadi kan kejadian jadi ibu kan tidak ke tempat acara yang dekat sama pantai Iya, itu ibu ya. Ibu tidak tidak datang ke ada tempat acara acara, terus kemudian ibu ada di kantor karena akhir bulan memilih akhir untuk bulan. bareng-bareng dengan pasukannya Iya, untuk ikut bekerja bareng mereka karena mereka biasanya mau nyelesain iya, laporan ya bu ya. iya. Terus apa yang terjadi bu begitu kejadian itu? Yang terjadi kebetulan kan tempat kerja saya di lantai 2, kantor kami 3 lantai. Jadi ada yang lantai 1, lantai 2, lantai 3. Pada saat terjadi, saya merasa itu biasa saja karena sering terjadi dan kemudian berhenti lagi. Maksudnya Hmm. cuma sebentar, kemudian berhenti lagi, kita sudah lari turun, naik lagi ke atas. Jadi Hmm. saya masih mengabaikan getaran-getaran tersebut. Tetapi semakin lancar dan semakin banyak barang berjatuhan, semua buku dan segala macam jatuh dan dispenser semua sudah tumpah ke lantai. Dan kemudian saya menyadari saya harus segera turun dan harus melihat semua anggota yang ada. Apakah semua karyawan sudah ready untuk turun atau saya yang terakhir turun pada saat itu. Seperti Oke. itu. Jadi saya turun segera, tapi sambil melihat sebenarnya ada berapa orang yang sudah keluar dan ada berapa orang yang masih di bawah meja ataupun di lantai 3. Karena kan semuanya panik. Itu Iya. yang terjadi pada tanggal 28 September. Oke. Terus akhirnya semua turun berhasil ya bu ya? Semua Yang ada turun, di cuma kantor memang semua turun. Ibu udah hitung dulu kalau nggak salah itu ya? iya, Ibu saya sempat hitung cerita ya, dulu, saya hitung dulu. absen. Iya. Ada yang ke apa? Ada yang pergi makan karena mungkin laporan, jadi mereka makan dulu. Jadi ada 3 orang di restoran, Pak. Ada 3 orang yang sudah ke restoran, kemudian ada yang terjebak di lantai 3. Oke. Tapi Uh-uh. berhasil Jadi turun semua. saya minta security untuk segera mengecek setiap lantai itu ada orang atau tidak, karena kita segera akan menutup kantor tersebut. Maksudnya memborgol dan takutnya kalau ada yang pingsan ataupun ada yang terjebak atau tidak bisa bergerak, berarti mereka akan lapar dan seterusnya. Jadi saya bilang tolong pastikan gedung ini harus kosong Oke. gitu. Jadi akhirnya sampai ke lantai 3 ternyata benar ada yang terjebak, sudah kejatuhan lemari dan sudah gemetar, jadi tidak bisa jalan dan kita evakuasi ke lantai 1. Begitu Oke. kejadiannya waktu itu. Waduh, demikian menegangkan sebetulnya. Terus akhirnya setelah semua berhasil dikeluarkan dari gedung, saya pernah ke gedung itu 3 kali rasanya Bu ya. Tiga Ya. kali? 3 kali Dan ya. saya pun duduk di gedung ini sekarang. Oh iya, iya. Saya masih ingat yang kali terakhir saya ke situ yang saya lupa tahun berapa itu kita foto rame-rame dengan seluruh tim Iya, ya Bu ya. di ruangan ini Di ya. ruangan ini, ya betul betul. Ini ruangan luar biasa. Ya, terus 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 habis udah turun itu sebenarnya ngapain Bu? Sebenarnya kami waktu terus setelah memastikan bahwa semua karyawan sudah ada di bawah, kita akan segera meninggalkan tempat karena ada berita sebentar lagi ada tsunami. Tsunami, oke. Ada berita tapi belum ada kepastian. Jadi kami bilang sebenarnya yang paling penting jangan sampai kantor itu dijarah karena ada berita tsunami. Jadi barisan satpam itu sudah harus berada di depan dan jangan terpengaruh dengan berita tsunami itu. Mhm. Jadi kami tetap pergi. Sebenarnya tujuan kami itu mau ke bandara, Pak. Tujuannya mau ke bandara, oke. Tapi Mau ke bandara, tapi karena penuh nggak bisa ke bandara, macet. oke. Macet. Terus di atas Terus mobil itu Bapak membayangkan Nissan X-Trail yang harusnya mungkin diisi 4 orang maksimum itu ada 11 orang, Pak. saya nggak usah bayangin saya pernah naik Nissan X-Trail itu pernah naik di Palu loh. Iya, 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 iya. Saya naik Ada Nissan 11 X-Trail itu. Gimana gimana? Diisi berapa ada itu, Bu? 11 orang yang kami selamatkan ke mobil itu juga. Jadi sebenarnya Oke. tidak memenuhi, sudah over gitu untuk Iya, kapasitasnya, tidak, sebenarnya tidak iya. memungkinkan, tapi kami mencoba untuk mengambil dan itu ada 11 orang di atas Oke. mobil dan kami berjalan ke atas gunung dengan maksud apabila ada tsunami berarti kita sebenarnya sudah terhindar juga. Oke, Sebenarnya jadi maksud itu. logikanya mengatakan bahwa oke gempa, udah habis gempa yang cukup panjang dan kemudian naik ke atas gunung karena apa namanya
Ada menghindari. tsunami, menghindari Iya, tsunami. Oke. Dan itu sampai Bu akhirnya ke gunung ya Bu ya? sampai ke gunung Sampai itu ke dan kami gunung. turun ke 11 orang itu turun untuk meluruskan kaki karena kami Mm-mm. sempit sekali. Jadi Iya, kecapean meluruskan kaki. iya. Kira-kira 10 menit mungkin duduk-duduk di sana tiba-tiba ada satu Nah, pasang ini suami istri. iya, gimana ini? Ini ceritanya yang justru justru malah jadi akhirnya loh ini salah kali kaburnya gitu ya. Atau gimana? Coba cerita, Bu. Jadi Mungkin ada kalau sepasang suami gempa istri. tsunami orang sudah banyak tahu gitu ya. Gimana? Tadi sepasang suami istri? Ada sepasang suami istri yang penuh dengan lumpur seperti shutter pit begitu, hitam, sangat hitam. Terus saya masih sempat bertanya, kenapa ya Bapak dengan Ibu main-main lumpur? Terus dia Oke. bilang, ini bukan main lumpur, ini lumpur sudah berada di belakang kita. Ayo cepat turun. Jadi kita semuanya segera turun dan ternyata tempat itu adalah tempat yang likuifaksi, Pak. Likuifaksi ya. Jadi Ya, jadi Bu Lina itu berdiri bersama dengan timnya itu di tempat yang ya, kalau likuifaksi itu akhirnya nanti akan runtuh gitu ya Bu ya. ya, Hilang ya saya langsung semua akan masuk ke dalam ke semua. dalam masuk semua Ya, dan itu terkubur konon ya ada semuanya. satu satu desa yang benar-benar totali habis Betul. ya Bu ya. Ya, Satu desa Petobo, daerah Petobo namanya, Petobo. dari Ya, Petobo. satu Karena hektar dan likuifaksi tadi ya. ya, Dan Ibu berdiri di daerah yang sebetulnya likuifaksi karena suami ya, istri tadi sebetulnya udah kena dia ya, ya. tapi dia bisa Tapi dia menyelamatkan berhasil diri. menyelamatkan diri. Oke. Dan akhirnya terus kemudian Ibu apa yang Ibu lakukan itu? Ya, Karena saya dari bawah naik ke atas, dari atas ternyata ada ancaman sama. likuifaksi tadi. Gimana? Iya, jadi saya bergegas minta semua tim agar segera turun kembali ke bawah. Maksudnya kita harus kembali ke daerah yang dataran yang harusnya tempat kita di mana saja kita berlindung malam itu begitu. Jadi mencari tenda dan kemudian beristirahat di tenda-tenda masyarakat. Mhm, mhm. Itu yang kami lakukan pada malam itu. Dan Dan yang masalah kan tidak ada lampu, tidak ada jaringan, tidak ada semuanya. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kota tersebut. mhm. Sebenarnya ada apa begitu. Jadi kita cuma menebak-nebak mungkin ada tsunami ya, ada apa begitu. Cuma saling bercerita tapi sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Orang Saya luar yang menonton. ya, saya ingat pas kabar itu muncul di media, saya berusaha kontak Ibu gitu ya. Iya, Tapi itu kok nggak bisa dikontak apa karena jaringan atau jangan-jangan ada sebab lain, Bu? memang handphone saya Ya, saya sudah tidak ingat lagi tas dan handphone saya nggak bawa karena pikiran saya pertama bagaimana menyelamatkan jiwa, kemudian bagaimana teman-teman saya bisa selamat. Jadi lebih saya pentingkan sebenarnya bukan barang itu, tapi bagaimana saya bisa oke. menyelamatkan diri dan bagaimana teman-teman saya yang berada di dalam satu gedung itu. Karena Jadi itu saya semua di bawah pimpinan Ibu ya di sana ya. ya Semua di ada bawah pimpinan. tanggung jawab saya, Pak. Iya, oke, baik Bu. Itu berapa hari itu ngungsi itu, Bu? 1 minggu 1 minggu dalam buat keluarga segala dalam macam juga serba tidak pasti ya. Dalam seminggu itu kan nggak bisa betul ngapa-ngapain ya, Bu ya. Jadi betul bayangin tuh ya yang saya karena mungkin lebih hubungan kerja gitu ya. Jadi kita berusaha cari tahu Bu Lina di mana nih, Bu Lina di mana dan teman-teman Ibu juga nggak ada yang tahu tuh. Saya nanya para pimpinan yang lain, gimana udah dapat kabar Bu Lina belum gitu kan? Nggak tahu juga ya Bu ya. Kayak seminggu ya itu Bu ya, seminggu sampai seminggu akhirnya kurang lebih. uh, Dan akhirnya dievakuasi ke Makassar oleh Pak Hutli. Dengan oke. mobil saya balik ke Makassar. Ya, ya, saya juga sempat kontak dengan Pak Udli juga itu ya. Jadi Pak Udli ini Iya, adalah jadi apa? Pimpinan wilayah ya Bu ya untuk Indonesia Timur ya Bu iya ya. regional, iya. Regional untuk Indonesia Timur ya. Regionalnya Saya sempat Intel, iya. kontak juga, belum belum tahu ini, belum ada, belum tahu kabarnya ini gitu. Saya masih ingat banget gitu ya. Oke, Iya, jadi dievakuasi oleh Pak Udli dan timnya ya untuk iya, jadi balik ke ditarik tidak ke Palu tapi ke Makassar semua Ibu ya. iya, ke Iya, Makassar ke semua. Makassar semua. Yang harus ke Makassar ya. Ada yang Iya, mungkin enggak. Iya, oke. ada yang masih stay yang memang orang Palu. Orang Palu, baik. Jadi yang Iya, Makassar gini. Bu, boleh cerita nggak Bu? Apa namanya? eh Apa namanya? Boleh nggak cerita soal anu Bu? Gimana eh apa sih sebetulnya yang harus kan sekarang ini bencana ya Bu ya. Saya tuh
kebayang itu bahwa namanya juga alam. Alam itu kita tidak tahu ya Bu ya. Ada nggak misalnya katakanlah mungkin sebagai orang yang pernah ngalamin sendiri gitu ya, eh, eh, apa namanya, gempa, terus kemudian tsunami, biarpun tidak terkena tsunaminya gitu kan, terus kemudian apa tadi Likuifaksi, likuifaksi gitu ya. likuifaksi. Ya, itu kan sebuah pengalaman yang tentu saja pengalaman yang demikian berharga biarpun tidak mau diulang lagi gitu ya, Bu ya. Ya, itu ada nggak kalau buat teman-teman setelah terjadi nih, mungkin ada sekedar apa kan ini Indonesia terjadi bencana tentu saja apa sih yang mungkin berapa ya kira 2 atau 3 hal yang Ibu bisa berbagi apa sih yang kita harus lakukan sebetulnya atau apa sih pelajaran yang Ibu dapat dari kejadian ini gitu. Silakan Bu. Yang pertama saya belajar jangan panik karena kalau kita panik semuanya tidak bisa dikerjakan. Jadi walaupun dalam keadaan sebenarnya sangat panik, saya berusaha untuk kembali tenang dan berpikir saya sekarang di mana dan siapa yang saya harus tolong dan bagaimana sebenarnya nasib dari anak-anak itu yang sebenarnya ada di dalam lingkungan Painin Bank gitu. Yang pertama saya Oke. pikirkan itu. Itu satu ya. Jadi tetap Terus yang aja sebagai kedua, seorang leader tetap aja harus bagaimana ya. Oke. Sebagai seorang leader tetap aja Ibu tanggung jawab Ibu ya di sana ya. Jangan panik biarpun sebetulnya kalau dibilang jangan panik ya nggak mungkin ya panik Iya. juga ya. Terus apalagi Bu yang saya ini? Yang kedua, bagaimana mengevakuasi siapa yang duluan dievakuasi, misalnya lagi hamil, itu yang kita dahulukan karena itu kan bertingkat 3. Jadi siapa yang sebenarnya walaupun dalam keadaan panik mungkin mereka sudah berlari-larian, tapi saya Iya, minta supaya didahulukan yang iya. dalam keadaan seperti itu. Jadi mereka didahulukan dulu, terus nanti yang perempuan baru kemudian sebenarnya yang laki-laki. Oke. Seperti yang kita pernah pelajari, ya. Oh, Tapi jadi memang memang banyak sudah ada kesulitannya. protokolnya kayak semacam protokol untuk evakuasi dan sebagainya sebetulnya ada ya Bu ya? Iya, karena saya belajar dari Palang Merah Indonesia. Oke, oke. Jadi Karena memang sering ada kerja sama, protokolnya. ada beberapa caranya yang diberitahu kepada kami karena daerah gempa. Daerah gempa, oke. Jadi tentu Mm-mm. saja mungkin pelajaran buat teman-teman yang lain adalah kalau ada yang namanya protokol harus dikuasain ya. Jadi paling enggak itu kita udah tahu mesti ngapain gitu ya Bu ya. Lepas ya Iya. masalah kadang paniknya nggak bisa dihindarin tapi itu seperti misalnya katakanlah di Jakarta tuh Bu ya dulu saya punya pengalaman gitu kan dan saya sempat tegur orang eh, kan kalau di gedung tinggi itu kan selalu ada latihan evakuasi kebakaran gitu ya. Mereka suka pada kalau di gedung tinggi suka pada ngumpet Bu. Padahal kan sebetulnya nggak boleh. Ini bagian daripada latihan sehingga kalau sampai benar-benar terjadi itu bisa bisa apa namanya Diatasi. bisa diatasi atau tahu persis lah apa yang dilakukan. Itu pelajaran yang mungkin yang kedua Bu. Yang ketiga ada Bu Iya. barangkali? Yang ketiga, saya berterima kasih pada Tuhan karena memang di dalam semua cerita ini saya mendapat banyak sekali perlindungan dan banyak sekali kesempatan untuk menolong orang, kesempatan untuk apa saja. Dan saya tidak tahu kalau pada saat itu keputusan saya berbeda, saya akan pergi ke pesta ataupun saya melakukan apa saja yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki pada saat itu. Jadi saya mencoba untuk merenungkan sebenarnya harus bikin apa ya, harus bikin apa selanjutnya karena kita punya waktu 5-6 hari di situ dan kami sebenarnya Pak sebelumnya kami mengadakan fun run. Jadi ada fun run dari Panin dan kami menyisihkan sebagian uang untuk Palang Merah Indonesia waktu Oke. itu. Jadi kami menyediakan bag begitu karena sering saya lihat kalau mereka melakukan donor darah kekurangan bagnya. Jadi kita Oh, anu menyumbang ya, bag, itu ya per udah bagnya ya, ya. untuk itu. Jadi pada saat kita mau serahkan hari Senin, sebenarnya hari Jumat itu kita kedatangan tamu dari Palang Merah Indonesia yang mengatakan bahwa sebenarnya bed itu Senin harus diserah terimakan secara simbolis. Mhm. Tapi kan kejadiannya hari Jumat setelah Oh, Palang Merah oke. pulang dari kantor itu sudah terjadi gempa. Oke. Sehingga bed itu berada di lantai 3 dan kami tidak dapat mengambilnya. Heeh. Tapi hari Senin kalau nggak salah Palang Merah bilang tolong dong diambil karena banyak sekali jenazah dan lainnya dan itu harus dipakai.
Dan kami berusaha naik kembali ke lantai 3 walaupun takut untuk ngambil bed itu untuk diserahkan ke Palang Merah Indonesia. Oke, baik. Ya itu kita akan lakukan. Ya, oke, luar biasa ya. Luar biasa sekali Bu ya. Wes. Terus ya saya jadi merasa ya tentu aja saya bilang amit-amit gitu ya. Saya ngalamin gempa yang sama Ibu dan tim Penin Padang mungkin sekitar 70 orang tahun 2007 ya Bu ya. Itu Iya, aja udah ya ampun buat saya itu trauma gitu ya. Karena di tengah iya, samudra Indonesia, ya benar-benar di tengah samudra karena itu tuh bentuknya kayak dermaga menjorok ke laut gitu ya. Terus kemudian sedang bicara gitu kan. Tapi waktu itu akhirnya saya lanjutkan bicara juga ya Bu ya. iya, saya masih ingat tentang kompas kehidupan itu. Kompas kehidupan. Iya, benar-benar ya Ke saya bicara atas, ke tentang kompas samping. kehidupan. Ya baru kan mesti lihat ke belakang, lihat ke dalam, lihat ke Iya, atas, lihat sekeliling gitu kan. Rasanya baru yang ketiga atau keempat terus kemudian di stop gitu kan. Tetapi terus iya, kemudian akhirnya setelah situasinya baik kita teruskan ya Bu ya. Tapi iya, rasanya waktu itu terus kemudian kita atur agar supaya ditutup dan kemudian kembali ke Padang ya. Itu sebelum kejadian Padang yang gempa parah juga ya Bu ya. Setelah iya, itu kan Padang kena kena gempa lebih parah lagi kan itu ya Bu ya. iya. Nah, Dan saya punya ini Pak, satu cerita yang mungkin Pak Saman juga hadir di sini oh ada pada Pak awal, Saman ini Pak Saman ya. ya, pada saat awal memimpin di Palu tahun 2005 itu baru selesai berita tentang tsunami Aceh. Jadi kami Ya, di Palu itu mengalami gempa juga di awal karena Januari. tsunami Aceh itu kan cerita ini kan 2004 ya Bu ya. Ya, Desember. Dan Desember Januari itu 2004. terjadi di Palu. Ibu berangkat itu bulan 2005 ya. Jadi saya ke Makassar tuh 2004 juga ya Bu ya. Yang ketemu Iya, tim Ibu mau berangkat itu kan betul, 2004 ya. betul, betul. Yang Jadi saya menyusun kata Palu itu. ya, karena saya diminta Pak Oni untuk datang waktu itu ya. Betul masih ada Pak Oni ya. Pak Oni Masih untuk ada. datang, terus kemudian saya ingat banget Pak Oni itu setelah saya selesai, dia bilang begini sama saya, bro, bantuin tuh Lina Bu, dia mau berangkat ke Palu gitu kan. Terus kemudian saya meeting sama Bu Rina sebentar, terus kemudian kita bikin sesi tambahan ya Bu ya, gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, Dan betul, kemudian betul. kemudian kita ketemu lagi di Palu ya. Ya, Tiga kali ketemu di Palu. Dua kali saya datang khusus untuk Penin Bank, sekali saya datang untuk ya Ciputra Group ya. Citraland. Ya, untuk Citraland. Citraland, iya. Hmm. Dan mampir juga ke tempat Ibu ya, sehingga 3 kali saya ke Iya. kantor Ibu itu. Iya. Jadi Oke, juga pernah mengalami dengan Pak Saman gempanya Pak, waktu gimana tuh? 2005 Gimana? juga. Ya. Jadi tahun 2005 Jadi mungkin awal, cerita sedikit, Januari, Pak Nur Zaman ini dulu adalah operation manager di Penin Palu ya. Ibu Rina itu adalah branch manajernya. Terus sekarang Pak Saman adalah branch manager untuk Penin Bank Ambon ya. Betul ya? Oke, Pak Samannya ada di sini nih. Kebetulan iya, ikut hari ini. Saya nggak tahu apa iya. jangan-jangan dapat bocoran nih Pak Saman. Malam-malam masih ikut. Ya, silakan Bu cerita Bu. Gimana Pak Iya, Saman? jadi kami sebenarnya waktu tahun 2005 awal Januari itu kantor kami belum buka karena belum dapat izin dari Bank Indonesia. Ya, Jadi tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar 6,4 skala Richter dan Pak Saman itu berada di kota Makassar dan harus balik ke Palu kalau nggak salah dan saya di kota Palu itu sendiri, maksudnya sendiri sebagai leadernya. Pada saat terjadi gempa, saya kan tinggal di hotel dan kemudian saya bergegas keluar terus ini mereka bilang, tunggu. Ini hotel yang itu ya Bu, yang Susi Susanti atau siapa pernah nginep itu ya? ya Saya betul, ingat kan, saya nginep di kamarnya Susi Susanti. Ibu cerita ya, Pak iya Handoko ini betul, udah kamarnya yang dipakai Susi Susanti udah yang terbaik di sini gitu ya. Oke oke, iya silakan lanjut Bu. Waktu itu ya. Belakangan sih ya. saya tahu hotel banyak banget di situ. Gimana Bu? Dan Lanjutin ceritanya. akhirnya karena kejadian seperti itu kami berdua harus mengecek kantor, situasi kantor dari bandara dijemput terus mengecek situasi kantor kemudian karena semuanya tidak ngantor juga jadi kita oke semua, saya memutuskan untuk lari ke gunung lagi dengan Pak Saman karena gempanya cukup hebat jadi kembali lagi ke gunung ternyata waktu buka radio itu pusat gempa Pak jadi kami turun lagi. Jadi ini pengalaman jadi 2005 itu ya. Jadi Iya, 2005 diulang lagi 18. 2018 ya. Jadi dan Iya. gunungnya yang sama kan? Tidak sama Pak, Oh, yang lalu gunungnya Gunung Merapi beda.
gunungnya beda. Oh, gunungnya beda. Jadi Beda sebetulnya sih beda. udah belajar dari pengalaman ya, jangan pergi ke gunung yang sama gitu ya. Dan gunungnya itu adalah pusat gempanya, karena mungkin gempanya, vulkanik kali ya, bukan tektonik Iya, barangkali? jadi Oh, waktu oke. itu langsung di radio dikatakan ini Biromaru dan ini pusat gempa. Kita berdua lari turun lagi. Dan memang, kacau karena tidak tahu harus lari kemana. Itu yang, Iya, sangat mendasar karena kita apa ke gunung atau masuk kembali ke ruangan dan seterusnya. iya, Itu yang oke. menyebabkan Tapi kita ya, panik. dengan berjalannya waktu tentu aja prosedur segala macam dirapihin. Wah, Iya. ini pasukan Ibu pada datang ini, ada Ferry Ongadi, ada wah ini pasukan Palu semua ini saya tahu nih. Ferry itu yang dulu saya masih ingat saya mampir ke sana diajak makan mie ya Bu ya. Iya, yang Betul punya ya? bakmi pangsit. Yang punya Pak di Masjid enak sekali. Yang Bapak ini dalam acara Pursuit Happiness, Bapak pegang dia jadi anak kecil. Oh iya, Iya, betul. Di acara materi yang judulnya Pursuit iya, Happiness, Pursuit kita Happiness, iya. jadikan dia menjadi Jaden Smith ya. Iya, menjadi menjadi apa namanya, Chris Gardner kecil ya, karena iya, badannya kecil. karena Very badannya thank kecil, you. Iya, iya betul. Kenangannya banyak ini. Betul, betul luar, banyak. luar biasa. Iya. Bu Lina, ini saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih tentu saja ya. Ibu di sana udah jam berapa ini? Udah setengah setengah 10 ya? Setengah 10 10. betul. Masih di Iya, kantor hanya untuk siaran langsung, tapi tadi seperti yang kita dengarkan sama-sama teman-teman semua, bahwa yang namanya alam, ya alam kita tidak bisa terus kemudian nyalain siapapun juga karena alam. Bahwa tadi Bu Lina berbagi tiga ini adalah jangan panik. Ya, kedua adalah kalau itu kuasain yang namanya protokol sehingga tahu ya kebetulan Bu Rina belajar karena memang daerah bencana itu terus kemudian belajar tentang evakuasi dan sebagainya sehingga tahu persis tindakan apa yang dilakukan. Ya mau dibilang nggak panik tetap aja panik, hanya paniknya lebih lebih terkendali. terkendali lah gitu kan. Dan yang ketiga adalah ini yang menarik adalah apa penutup daripada Bu Lina tadi mengatakan uh, mungkin kurang lebih kata-katanya begini ya Bu. Kalau kita tuh rajin berbuat baik itu sebetulnya pertolongan tuh datang dari atas sana gitu ya. Seperti Iya. Ibu tadi di apa namanya di lokasi apa line apa tadi Bu? Line liquid apa? Oh, likuifaksi. Likuifaksi itu. Likuifaksi. Tapi terus Ya. kemudian ada yang mengingatkan ya saya nggak tahu nih. Yang mengingatkan itu Iya. benar-benar orangnya sebetulnya ada atau enggak kita juga nggak tahu ya Bu Iya, ya. betul Ya, betul ya seperti jadi malaikat yang iya. mengingatkan. Ya, jadi kita tidak pernah tahu ya apakah dia sebetulnya ada atau tidak ada karena saya juga bicara begini merinding karena saya pernah ngalamin yang sejenis gitu ya. Ya yang apa namanya diingatkan ya. Jadi diingatkan dan itu luar biasa ya. Iya. Jadi apa namanya? Ini juga menjawab pertanyaan jadi orang suami istri tadi itu ditolong atau tidak tolong Anda tahu Hmm. jawabannya sekarang ya. Jadi tadi tanya, jadi tolong ikut dinaikin di mobil nggak? So you know the answer now, oke? Okay? Jadi itu Ya. yang terjadi ya. Jadi karena apa? Karena setelah kejadian ini saya sempat kontakkan dengan Bu Lina waktu Bu Lina udah di Makassar ya. Iya, Waktu sudah ditarik oleh Pak dievakuasi. Andi ya dievakuasi. Terus Ibu sempat cerita banyak ya. Terus kemudian Ibu juga cerita banyak lagi waktu saya mampir ke sana gitu kan. Iya. Ya, ya itu luar biasa ya. Bu Lina ini apa namanya? Terima kasih banget sudah sharing malam hari ini ya. Dari situasi Indonesia yang penuh dengan bencana, ya kita tidak bisa terus kemudian mengutuk bencana atau mengutuk orang-orang yang menjadi pengelola. Kalau ada krisis bencana, yang harus kita lakukan adalah memang kita harus siap-siap. Karena kita melihat bahwa orang itu demikian banyak di kita, dan kemudian bencana itu tidak bisa diprediksikan, ya. Biasanya ketahuannya setelah terjadi gitu ya, biarpun ada indikasi-indikasi atau ada itu ya, tetapi nggak bisa terus kemudian menyalahkan itu tidak menyelesaikan masalah. Maka yang kita lakukan tadi adalah tahu persis apa yang harus dilakukan, ya, dan jangan gampangin ya. Tentu saja tadi nasihat Bu Lina, jangan panik, ya jangan panik ini. Kalaupun panik, paniknya lebih terkendali gitu ya kira-kira, ya. Eh, Jangan gampangin itu yang penting juga ya Bu ya. Kadang-kadang Ibu tadi kan sempat, nah ini biasanya juga begini gitu ya. Ibu sempat begitu ya Hmm. Bu ya, yang Ya, kejadian itu sempat. sempat ya. Jadi apa namanya ya parno sedikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi teman-teman semua yang ada malam hari ini itulah kira-kira yang ingin dibagikan daripada malam hari ini
Ya, kalau saya yang bicara mungkin saya kurang punya kredibilitas, tapi hari ini saya hadirkan Ibu Linawati Mulyalim yang bersama saya pernah terkena gempa di Cubadak Paradiso Resort di Padang, Padang. di Padang di Sumatera Barat, yaitu tahun 2007 ya. Dan kemudian Bu Lina mengalami sejumlah kejadian, tapi kejadian yang paling luar biasa adalah tahun 2018 bulan September. Jadi tentu saja tadi ada satu bicara soal jangan panik, dua bicara soal ikutin yang namanya protokol ya. Kalau sekarang nih ada prokes untuk COVID juga untuk diikutin, ada protokol bencana juga untuk diikutin dan diketahuin ya. Dan yang ketiga jangan lupa berbuat baik dan juga berdoa kali Ibu ya, berbuat baik dan berdoa sehingga pertolongan datang dari sana. Ya, Bu Rina, terima kasih banget ini sharing dan terima kasih saya menahan Ibu di kantor sampai segini malam. Ya, saya terbayang kok Bu kantor Ibu seperti apa karena rasanya kita memang saya datang saya pasti mampir ke kantor situ ya Bu ya. Iya, dan Biarpun kantornya tidak masih sama. dan biarpun tidak datang untuk Penin Bank pun saya selalu mampir ke situ ya. Jadi Iya, ada satu perjalanan ke Palu yang sudah saya ada janji Bu Lina nanti ini saya mau ke Palu nih, nanti saya mampir ke situ gitu kan. Sayang iya, diatur ulang rutenya sehingga tidak ke Palu tapi ke Makassar pada saat itu. Jadi saya nggak sempat mampir ke Palu juga. Bu Lina, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Bu Lina ini juga sekaligus adalah pengikut setia daripada Serajum Live ya. iya. Ya, terima kasih Bu Lina karena dukungannya ya. Dari saya mungkin dan dari saya dan Bu Lina mengucapkan terima kasih juga bagi para pendengar di sini. Ya, mudah-mudahan malam hari ini bisa menjadi pelajaran ya Anda dengar sendiri dari seorang yang kalau dibilang namanya penyintas kali ya, penyintas bencana gitu ya Bu ya. Kalau ada penyintas Iya, COVID ini penyintas iya. bencana, ya 3 hal yang patut untuk dipelajarin ya sama seperti biasanya ada lesson learn. Ya lesson learn daripada acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang mendengarkan, terima kasih juga kepada Bu Lina dan kami mengucapkan salam sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Handoko.